Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaj Ramdan Abdiah dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat semester 3 kelas D. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah yaitu proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak dan memotivasi agar mad'u dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kemudian ruang lingkup dakwah itu ada 3 unsur. Yang pertama ada al-taujih, yaitu memberikan tuntutan dan pedoman serta jalan hidup yang mana harus dijalani. Yang kedua ada al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang untuk suasana hidup baru. Yang ketiga itu ada al-roja, yaitu memberikan pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan. Terus objek ilmu dakwah yaitu sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Kemudian juga dai yaitu seseorang yang mengajak melalui lisan atau tulisan maupun perbuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan agama Islam. Soal yang kedua itu metodologi ilmu dakwah itu ada 3. Yang pertama ada manhaj istinbat, yaitu dakwah yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua ada manhaj iktibas, yaitu dakwah yang meminjam atau meminta bantuan dari ilmu sosial. Yang ketiga itu ada manhaj istiqra, yaitu dakwah penelitian baik referensi maupun lapangan. Soal nomor 3 itu jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah itu ada dakwah bilisan. Yang pertama itu ada khutbah, yaitu penyampaian ceramah agama pada saat sholat Jumat di hari raya atau acara keagamaan lainnya. Yang kedua ada tausiah. Tausiah itu penyampaian pesan-pesan agama dalam berbagai kesempatan seperti pengajian, seminar, atau diskusi. Yang ketiga itu ada nasihat, yaitu memberikan nasihat secara pribadi kepada individu ataupun kelompok. Yang keempat itu ada debat, yaitu berdiskusi dengan orang yang berbeda pendapat secara santun dan argumentatif. Yang kelima itu ada dakwah bilhal, yaitu teladan, menunjukkan perilaku yang baik sebagai contoh bagi orang lain. Kemudian ada pengabdian masyarakat, yaitu melakukan kegiatan sosial untuk membantu sesama. Dan yang terakhir itu ada pekerjaan, yaitu menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ibadah. Soal nomor 4 itu yaitu tentang menjelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah yang pertama ada dakwah nafsiyah, kemudian ada dakwah fardiyah, dakwah fi'ah qalilah, dakwah fi'ah kasyirah, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan yang terakhir ada dakwah su'ubiyah qabailiyah. Yang soal kelima itu mengapa manusia harus berdakwah. Kenapa manusia harus berdakwah? Yaitu untuk mengajak umat manusia atau umat Islam kepada jalan Allah, merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Kemudian landasan teologisnya yaitu amanah dari Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Salah satu bentuk pelaksanaannya yaitu amanah ini dapat menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Kemudian dari landasan sosiologisnya yaitu dakwah yang berperan penting dalam mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir itu ada landasan filosofis, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan
untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dakwah ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia akan kasih sayang, pengakuan, dan tujuan hidup. Kemudian di sini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilahum billati hiya ahsanu illa rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una illa khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian saya membacakan surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksarohumul fasikun. Kemudian surat Al-Imran ayat 110. Surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairu min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun wala abadu mu'minuna khairu min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatih linnasi la'allahum yatadakkarun. Kemudian saya akan membacakan surat Al-Hijj ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Sadaqallahul adim. Sekian tugas video UT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.